Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nisa Nur Fadila dengan NIM 2441110402132. Dalam video ini saya akan mempresentasikan buku ajar kelas 7 yang akan membahas mengenai Khulafaur Rasyidin. Nah, kemudian kita akan membahas mengenai tujuan pembelajaran. Yang pertama itu terdapat siswa dapat mengambil hikmah dan menerapkan nilai-nilai Khulafaur Rasyidin dalam kehidupan sehari-hari seperti keadilan, keberanian, kebijaksanaan, dan kesederhanaan dalam perilaku interaksi sosial mereka. Kemudian yang kedua itu ada siswa dapat memahami profil dan peran Khulafaur Rasyidin. Yang ketiga, siswa dapat menjelaskan secara singkat biografi keempat Khulafaur Rasyidin seperti Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Tetapi dalam video ini kita akan membahas 3 Khulafaur Rasyidin seperti Abu Bakar, Umar bin Khattab, dan juga Utsman bin Affan, serta memahami kontribusi penting mereka dalam sejarah Islam. Kemudian yang keempat, terdapat menganalisis nilai-nilai keteladanan Khulafaur Rasyidin dan mengidentifikasikan sifat-sifat mulia, kebijakan-kebijakan penting, serta keteladanan kepemimpinan dari masing-masing Khulafaur Rasyidin. Selanjutnya, kita masuk ke dalam indikator pembelajaran. Yang pertama, membuat sebuah peta konsep atau diagram yang menggambarkan hubungan antara Khulafaur Rasyidin dan kontribusinya. Yang kedua, mengidentifikasi minimal 2 kebijakan penting dari setiap Khulafaur Rasyidin. Yang ketiga, mampu menyebutkan tantangan-tantangan besar yang dihadapi Khulafaur Rasyidin selama masa kepemimpinan mereka. Kemudian yang keempat, menunjukkan sikap menghargai dan menghargai perjuangan Khulafaur Rasyidin. Kemudian pada pembahasan 6.1, Abu Bakar As-Siddiq, pengganti pertama dan pengumpulan Al-Quran. Abu Bakar As-Siddiq mempunyai nama asli yang bernama Abdullah bin Utsman dari suku Quraisy Bani Taim. Abu Bakar As-Siddiq adalah sahabat terdekat Nabi Muhammad SAW yang dikenal karena kejujurannya, keberaniannya, kedermawanannya, kezuhudannya, serta keilmuan dan keteguhannya dalam iman. Ia adalah laki dewasa pertama yang memeluk Islam, menginfakkan hartanya di jalan Allah, membebaskan budak-budak muslim seperti Bilal, mendampingi Rasulullah dalam peristiwa hijrah dan seluruh peperangan besar, menjadi khalifah pertama setelah wafatnya Nabi, memerangi kaum murtad dalam perang Riddah, menginisiasi pengumpulan Al-Quran, dan wafat pada usia 63 tahun lalu dimakamkan di samping makam Rasulullah di Madinah. Kemudian terdapat peristiwa Abu Bakar dibaiat menjadi khalifah. 5 hari sebelum meninggal, Rasulullah SAW memberikan khutbah penting yang menekankan keunggulan Abu Bakar As-Siddiq dibandingkan sahabat lainnya. Dalam khutbah tersebut, beliau dengan jelas menyampaikan tanda-tanda kepemimpinannya Abu Bakar dengan menunjukkan sebagai pemimpin sholat yang menggantikan dirinya. Sebagai lambang wasiat untuk kepemimpinan di masa mendatang, sebelum memberikan khutbah, Rasulullah mandi, lalu keluar untuk melaksanakan sholat bersama umat muslim. Setelah memuji Allah, beliau membuka khutbah dengan mendoakan para syuhada yang gugur dalam perang Uhud. Kemudian berkata, "Wahai kelompok muhajirin, kalian kini semakin banyak, sementara Ansor tetap seperti sebelumnya. Mereka adalah tempat perlindungan dan penolongku, maka muliakanlah yang terhormat di antara mereka, dan maafkanlah yang berbuat kesalahan." Kemudian Rasulullah melanjutkan, "Wahai manusia, seorang hamba Allah telah diberi pilihan antara dunia dan apa yang ada di sisinya. Lalu ia memilih apa yang ada di sisinya." Kemudian sahabat-sahabat tidak memahami arti dari pernyataan itu kecuali Abu Bakar yang langsung meneteskan air mata. Ia berkata, "Kami rela mengorbankan jiwa, anak, dan harta kami untukmu, wahai Rasulullah." Kemudian Nabi menjawab, "Tenanglah wahai Abu Bakar, tidak ada orang yang lebih baik menemaniku darimu." Rasulullah juga menginstruksikan agar semua pintu rumah yang mengarah ke masjid ditutup, kecuali pintu rumah Abu Bakar, sebagai bentuk penghormatan bagi kedudukannya. Dalam kesempatan lain, beliau bersabda, "Seandainya aku bisa memilih seorang teman selain Tuhanku, pasti aku akan memilih Abu Bakar." Kemudian Ibu Abbas meriwayatkan bahwa khutbah tersebut merupakan yang terakhir dari Rasulullah sebelum beliau meninggal dunia. Dan dalam khutbah tersebut, beliau berpesan agar umat muslim bersikap baik kepada kaum Ansor. Kemudian terdapat peristiwa Abu Bakar sebagai khalifah pertama. Setelah Rasulullah wafat,
Abu Bakar As-Siddiq diangkat sebagai khalifah pertama umat Islam. Meskipun pemerintahannya hanya berlangsung selama 2 tahun, perannya sangat penting dalam menjaga kelangsungan Islam sebagai agama dan entitas politik. Di awal masa pemerintahannya, terjadi gelombang ketidakstabilan di Jazirah Arab. Banyak suku menolak kepemimpinan Madinah dan merasa kesetiaan mereka hanya kepada Rasulullah, bukan kepada penggantinya. Hal ini menimbulkan perang ridhoh Abu Bakar melawan nabi-nabi palsu seperti Musailamah al-Kadzdzab di Yamamah, Al-Aswad al-Insi di Yaman, dan Tulaiha al-Asadi. Perang ini bukan hanya soal teologi, tetapi juga usaha untuk mempertahankan persatuan umat Islam. Abu Bakar tegas menghadapi suku-suku yang enggan membayar zakat. Ia menyatakan bahwa zakat merupakan bagian penting dari Islam yang tidak bisa diabaikan. Ketegasan ini menjadi dasar pelaksanaan syariat Islam secara menyeluruh dan tanpa kompromi. Kemudian, Abu Bakar berjasa besar dalam mengumpulkan Al-Quran setelah banyak penghafalnya gugur di perang Yamamah. Ia juga memperluas wilayah Islam ke Irak dan Syam, serta membangun struktur awal pemerintahan Islam, termasuk penunjukan gubernur dan pengelolaan urusan dalam negeri. Kemudian masuk pada bab 6.2, Umar bin Khattab, ekspansi wilayah dan administrasi negara. Umar bin Khattab, khalifah kedua bergelar Al-Faruq. Dikenal adil dan tegas, ia memperluas kekhalifahan ke Persia, Mesopotamia, dan Mesir, membangun sistem pemerintahan yang kuat, menegakkan hukum, dan mencegah korupsi, serta berjasa besar dalam penyebaran Islam. Kemudian, kepemimpinan Umar berlangsung selama 10 tahun dan dikenal sebagai masa ekspansi besar Islam. Ia menaklukkan wilayah Persia, Bizantium, hingga Mesir dan Afrika Utara. Selain itu, Umar membantu sistem pemerintahan yang mapan dan memperkuat pengaruh Islam dalam bidang politik, ekonomi, dan juga budaya. Kemudian Umar bin Khattab menetapkan kalender Hijriah dan menghidupkan sholat tarawih berjamaah 20 rakaat. Ia memadukan ekspansi wilayah, penegakan hukum, dan keadilan sosial, menjadikan Islam kekuatan global dan meletakkan dasar pemerintahan Islam yang kokoh. Kemudian masuk pada bab 6.3, Utsman bin Affan, kodifikasi Al-Quran dan masa fitnah. Utsman bin Affan merupakan khalifah ketiga yang dikenal sebagai sahabat Nabi yang dermawan dan dijuluki Zunnurain karena menikahi 2 putri Nabi. Ia membiayai perjuangan Islam dan membukukan mushaf Al-Quran. Masa kepemimpinannya berlangsung selama 12 tahun, ditandai dengan perluasan wilayah dan kemajuan administrasi, namun berakhir tragis akibat fitnah politik hingga wafat sebagai syahid. Kemudian terdapat salah satu contoh pertanyaan, setelah Nabi Muhammad SAW meninggal, banyak kelompok Arab yang enggan untuk membayar zakat. Mengapa Abu Bakar bertekad untuk melawan mereka? A. Karena zakat menjadi sumber utama bagi keuangan negara. B. Karena zakat dipandang sebagai lambang kepatuhan dalam Islam. C. Karena mereka tidak mengikuti ajaran Nabi. D. Karena mereka mendukung lawan-lawan Islam. Jawabannya adalah B. Karena zakat dipandang sebagai lambang kepatuhan dalam Islam. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.